Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pagi hari yang luar biasa ini dalam program Good News Devotion Today bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya berdoa kita dalam kemurahan Tuhan, kita dalam berkat-berkat Tuhan, kita dalam kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah yang Bapa curahkan karena begitu besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-71, ayatnya yang ke-20 dan 21. Mazmur 71 ayat 20-21 saya bacakan dalam terjemahan Indonesian Modern Bible. Demikian firman Tuhan. Meskipun engkau telah membuat aku melihat kesesakan dan kemalangan yang besar, engkau akan memulihkan hidupku. Dan dari kedalaman bumi engkau akan mengangkatku lagi. Perhatikan ayatnya yang ke-21 dikatakan begini. Engkau akan melipat gandakan kebesaranku, membuatku aman dalam setiap sisi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari pandemi yang terjadi, yang masih berlangsung dalam kehidupan kita sepanjang tahun kemarin, bahkan sampai hari ini, mungkin telah membawa kita kepada kesesakan, membawa kita kepada penderitaan, membawa kita kepada kekurangan. Banyak hal yang dicuri iblis dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita rasakan dan kita merasa hilang, merasa tidak bahagia, kita merasa kurang beruntung. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa Bapa kita, Tuhan kita, Elohim, Raja kita, Dia sangat mengasihi kita dan Dia adalah pemulih kehidupan kita. Dan kabar baiknya adalah begini, di ayat yang ke-21, ketika Dia memulihkan kehidupan kita, Dia melipat gandakan kebesaran kita, membuat kita aman dan dalam setiap sisi kehidupan kita. Bayangkan ketika Tuhan memulihkan kita, Dia memulihkan, Dia melipat gandakan kebesaran kita, bahkan membuat kita aman di setiap sisi kehidupan kita. Bukankah ini luar biasa, saudara? Kita perhatikan bagaimana Abraham, ketika Abraham meninggalkan tanah Ur Kasdim, dia seorang yang biasa. Dia bahkan pergi dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Tapi ketika Tuhan memulihkan kehidupannya, dia menjadi bapa segala bangsa yang diberkati luar biasa. Ketika dia meninggalkan tanah Ur Kasdim, Abraham tidak punya seorang anak satu pun karena istrinya mandul. Tapi kita tahu bersama ketika di tanah perjanjian dia berjalan bersama dengan Tuhan, Abraham memiliki begitu banyak anak, menjadi bangsa yang besar. Demikian juga dengan Yusuf. Ketika Yusuf meninggalkan papanya, meninggalkan keluarganya, dia hanya menjadi seperti seorang budak. Dia seorang buangan, saudara. Dia harus menjadi seorang hamba. Tidak cuma sampai di situ, Yusuf kemudian menjadi seorang narapidana, menjadi seorang tahanan. Tapi kita tahu bersama apa yang terjadi ketika Tuhan memulihkan keadaan Yusuf. Dia menjadi orang nomor 2 yang ada di Mesir pada waktu itu setelah Firaun. Dan melalui dia bisa memberi makan begitu banyak bangsa, termasuk saudara-saudaranya yang membuang dia. Kita juga tahu bersama tentang kehidupan Ayub. Ayub, dia cuma seorang yang biasa. Memang dia punya banyak harta, memang dia kaya pada sebelum dia mengalami yang namanya kesengsaraan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat. Anak-anaknya menjadi cantik di negeri itu. Bahkan yang luar biasa adalah begini, umurnya diperpanjang hingga 140 tahun lagi. Wow, itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita mungkin telah mengalami banyak kehilangan, banyak kesesakan, banyak kesusahan yang terjadi. Tapi mari tetap percaya, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena Dia Tuhan, Dia Bapa pemulih kehidupan kita. Pada waktu Dia memulihkan kehidupan kita, Dia tidak cuma sekedar mengembalikan seperti semula, tetapi Dia melipat gandakan kebesaranmu. Dia melipat gandakan apa yang telah hilang dari kehidupanmu. Bahkan dia dikatakan bahwa Dia membuat aman di setiap sisi, setiap aspek
kehidupanmu. Itulah janji Tuhan, itulah Bapa kita yang sangat baik, yang melakukannya karena Dia sangat-sangat mengasihi kita. Tetap percaya, tetap berjalan dengan Tuhan, tetap percaya, tetap bersemangat, karena akan datang waktunya, the day of restoration, hari di mana pemulihan itu terjadi, dan kita bisa menyaksikan kebesarannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami percaya the day of restoration, hari di mana pemulihan itu terjadi, Engkau segera nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang hilang dicuri iblis dari kehidupan kami, Engkau mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda, dan Engkau membuat kami aman di setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini kami berjalan dalam hikmat-Mu, kami berjalan dalam kasih-Mu, kami berjalan dalam kuasa-Mu, karena kami percaya Engkau Bapa, Sang Pemulih kehidupan kami. Kami siap beraktivitas, kami menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya, tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Lihatlah, the day of restoration, hari pemulihan itu terjadi di dalam hidupmu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.